Oke, we are ready now. Jadi kita sudah siap. Mari kita mulai, teman-teman. Jadi hari ini kita ada dua chapter yang kita gabung ya untuk sekalian apa namanya mengganti kapan hari saya tidak masuk juga, kan saya tidak masuk 2 hari ya, teman-teman. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang dua teknik pengerjaan soal reading terakhir, namanya scan dan skim dan juga inference, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar kalau di reading comprehension nanti atau di bagian terakhir TOEFL nanti, teman-teman akan diberi 50 pertanyaan lagi dan 50 pertanyaan itu berbentuk bacaan yang teman-teman harus menjawab beberapa pertanyaan terhadap bacaan atau mengenai bacaan tersebut, gitu ya. Dan di bacaan tersebut, sorry, dan bacaannya nanti ada sekitar 5, teman-teman. Bisa lebih, bisa kurang, tapi umumnya 5 bacaan atau 5 teks, gitu ya. Nah, waktunya nanti paling lama teman-teman mengerjakan itu adalah 55 menit. Oke, jadi anggap aja 50 menit. Jadi satu soal 1 menit gitu ya, teman-teman. Yang 5 menit nanti anggap aja untuk teman-teman mengkoreksi. Seperti itu. Nah, buat orang yang misalkan awam atau baru pertama tes TOEFL dan tidak mengambil kelas persiapan, pasti mereka itu akan membaca teksnya dulu sampai selesai, baru menjawab soalnya. Nah, tapi kalau di kelas saya, ini tidak saya sarankan, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam teks itu informasi banyak sekali, bukan cuma informasi inti. Ya, ada namanya supporting ideas atau informasi pendukung, ada juga intermezzo ya atau informasi yang eh, nyeleweng gitu, yang tidak nyambung dengan topik intinya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi-informasi seperti itu, nah teman-teman baca soalnya dulu supaya teman-teman tahu yang dibutuhkan itu apa, yang ditanyakan itu apa. Dan teman-teman nanti juga tahu teknik apa yang harus dilakukan untuk menjawab soal tersebut. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau di reading teman-teman kalau bisa baca soalnya dulu. Tapi ini tuh TOEFL yang asli dari ITS ataupun TOEFL yang prediksi ya, teman-teman. Karena contohnya yang tes mirip TOEFL, contohnya SIMAUI. Nah, cara ini tidak bisa ya. Kalau teman-teman ngambilnya yang SIMAUI, maka caranya harus menggunakan yang baca teksnya dulu. Karena di SIMAUI itu soalnya acak, teman-teman. Kadang soal pertama tentang teks A misalnya, itu jawabannya tiba-tiba di paragraf terakhir. Soal berikutnya malah paragraf pertama gitu ya dan acak gitu. Nah, tapi kalau di TOEFL yang asli dari ITS itu cara menjawabnya mirip kayak kita membaca. Jadi dari atas lanjut 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 nanti sampai akhir seperti itu. Gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar eh, teknik pertama cara mengerjakan reading yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, cara ini teman-teman gunakan ketika di soal itu menanyakan garis besar mengenai teks atau menanyakan informasi secara garis besar gitu ya. Nah, kalau misalkan soalnya menanyakan garis besar, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Dan jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks antara lain kemarin ya, yang pertama ada main idea atau gagasan utama, ide pokok gitu ya, teman-teman. Kemudian idea organization, jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan gagasan melalui teks yang dia tulis. Kemudian yang terakhir adalah tone, purpose, sama course. Jadi tone itu adalah attitude si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis sendiri. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan yang membahas topik yang dibahas oleh si penulis. Seperti itu. Nah, untuk teknik kedua itu namanya adalah scan dan skim. Scan dan skim sendiri artinya adalah membaca cepat. Bisa menggunakan scan. Scan itu membaca dari awal lagi gitu ya, teman-teman. Sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Atau bisa menggunakan skim. Skim itu kurang lebih artinya adalah seperti kayak kita mengingat-ingat, teman-teman. Jadi ketika kita, misalkan kita gunakan teknik scan dan skim ini untuk menjawab nomor soal 4. Soal nomor 4 maksud saya. Nah, pastinya ketika menjawab nomor 1, 2, 3 tadi, itu teman-teman sudah membaca kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, jadi skim itu tinggal mengingat-ingat. Tadi udah belum ya informasi ini disebutkan. Misalkan sudah, tinggal diingat-ingat lagi di mana. Tapi kalau misalkan belum, teman-teman lanjutkan bacanya mulai dari terakhir teman-teman menjawab soal sebelumnya tadi. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Dan yang terakhir adalah membuat inference. Inference sendiri mirip kayak kesimpulan atau apa ya teman-teman tebakan gitu.
Jadi jawabannya itu tidak ada di dalam teks, makanya teman-teman disuruh nebak, membuat perkiraan atau mengira-ngira. Nah, cuman cara menjawabnya itu ada tekniknya, yaitu teman-teman mencari hints atau petunjuk yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang scan dan skim ya, teman-teman. Atau teknik kedua. Nah, scan dan skim sendiri itu bisa diartikan membaca cepat. Untuk teknik spesifiknya tadi sudah saya jelaskan. Scan itu membaca dari awal, ya, menggunakan gerak mata saja untuk sambil kita memahami. Jadi otak kita itu akan memproses secara otomatis gitu, teman-teman. Tapi itu perlu dilatih juga ya. Jadi ketika kita melihat menggunakan gerak mata atau membaca menggunakan gerak mata, itu otak kita langsung memproses informasi gitu ya, atau mentranslate seperti itu. Nah, itu tidak perlu menggunakan suara atau gerak bibir karena itu nanti akan memperlama seperti itu. Nah, kalau yang skim itu tadi yang saya sampaikan, jadi sambil mengingat-ingat tadi udah disebutin atau belum. Nah, kalau udah tadi di bagian mananya, kalau belum tinggal nerusin terakhir tadi teman-teman membaca dari mana. Ya, karena pasti soal berikutnya itu nggak jauh-jauh dari soal sebelumnya seperti itu. Letak jawabannya di teks gitu ya, teman-teman. Nah, jadi soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman gunakan scan dan skim itu adalah soal yang menanyakan tentang locate information atau yang meminta teman-teman untuk melocate information. Nah, locate information itu maksudnya teman-teman diminta menemukan di mana informasi itu ditulis oleh si penulis di dalam teks. Atau di baris keberapa si penulis itu membahas atau menyebutkan tentang suatu kata kunci yang ditanyakan. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, sorry, maaf teman-teman. Nah, untuk jenis soal locate information ini bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya ya. Jadi kalau di pilihan ABCD-nya ada kata lain seperti ini, nah ini adalah jenis soal yang locate information, di mana teman-teman diminta untuk mencari di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan. Nah, contohnya di situ ya, soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Jadi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama dengan cepat gitu ya. Di situ disebutkan meteor crater. Nah, kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat ke huruf besar, jangan diartikan karena itu nama ya, teman-teman. Jadi meteor crater yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil bagian timurnya Flagstaff, Arizona. Itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari eh, tabrakan dari sebuah meteor yang beratnya 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, kita nggak nemuin kandungan atau isinya meteor itu apa gitu ya, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi tersebut. Nah, berarti di sini letaknya. Kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, teman-teman tinggal menghitung dia masuknya ke line keberapa atau baris keberapa. Di situ baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, berarti letak informasinya itu di baris keempat. Nah, biasanya teman-teman diberikan tanda seperti ini. Sorry. Ini ya, teman-teman, untuk mempermudah teman-teman melihat itu di line keberapa. Jadi setiap kelipatan 5, gitu ya, teman-teman. Nanti kalau ada 15 di sini ya 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, itu untuk mempermudah teman-teman supaya kalau di tengah-tengah itu nggak ngitungnya dari atas, tapi tinggal yang terdekat. Misalkan di sini, oh atasnya 10, berarti itu baris ke-9, seperti itu. Nah, contohnya ini kan di atasnya baris kelima, berarti dia masuk ke baris keempat, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya berarti yang Bravo ya. Penulis itu membahas tentang komposisi dari meteor di baris keempat sampai 5. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya scan dan skim. Teman-teman diminta mencari di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang sesuatu atau tentang kata kunci yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Nah, sekarang jenis soal kedua. Yang cara mengerjakannya, teman-teman juga gunakan scan dan skim. Nah, jenis soal kedua namanya adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, rujukan kata ganti. Jadi kata ganti yang kita pelajari di struktur dulu ya, misalnya they, mereka. Nah, mereka itu maksudnya siapa? Gitu ya. Misalkan ada kata he, dia laki-laki. Nah, he di teks itu maksudnya siapa? Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini.
Kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah teman-teman nggak perlu susah-susah mencari letak yang ditanyakan ya, karena pasti dikasih tahu teman-teman letaknya di mana. Nah kalau teman-teman ngambil yang online itu nanti warnanya di bold seperti ini ya, tebel, dan juga di highlight warna abu-abu. Jadi kayak di stabilo tuh warna abu-abu, tapi apa ya di intinya belakangnya itu ada backgroundnya abu-abu. Jadi kelihatan banget letaknya di mana. Nah, nanti cara mengerjakannya gini ya, teman-teman. Karena kata ganti itu adalah menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka untuk mengetahui kata ganti tersebut, teman-teman bacanya mulai dari kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, di situ kan letaknya di sini berarti kita baca mulai kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Jadi untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan cara atau mekanisme untuk menjebak serangga di dalam foliage mereka atau bungkus mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari para serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti they di sini ini yang menjebak, teman-teman. Nah, yang menjebak tadi adalah these plants. Nah, berarti jawabannya adalah yang berapa ya? They di sini maksudnya adalah these plants. Jadi tanaman-tanaman ini itu memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, itu adalah contoh soal pronoun referent atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti itu menggantikan kata benda apa. Gitu ya. Nah, kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim adalah stated and unstated details. Nah, kita bahas dulu yang stated details ya, teman-teman. Jadi stated details itu maksudnya adalah detail-detail atau informasi-informasi yang terstate atau yang ditulis di dalam teks. Jadi jawabannya itu memang tertulis ada di dalam teks, teman-teman. Ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Jadi apa namanya? Teks ini itu menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown. Kalau kita lakukan scan dan skim di teks, Jamestown itu disebutkan di sini, teman-teman. Ya, yang mana dia masuk ke dalam kalimat pertama. Nah, jadi tugas kita ya memahami kalimat pertama, gitu ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para pemukim Inggris di tahun 1633. Nah, tahun 1633 itu adalah 26 tahun setelah eh, pemukiman Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan atau didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat pendirian koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Gitu ya. Nah, kalau kita cek ABCD berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Jamestown was the first permanent English colony in America. Jadi Jamestown itu merupakan tempat para pemukim Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, yang alfa kenapa salah, Sir? Yang alfa itu berbunyi Jamestown itu didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi itu bukan si Jamestown-nya ya, tapi Williamsburg-nya, teman-teman. Yang di sini yang ditanyakan adalah Jamestown-nya. Berarti yang alfa nggak bisa. Gitu ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Harusnya Williamsburg dulu, harusnya Jamestown dulu yang didirikan, barulah 26 tahun berlalu Williamsburg itu didirikan. Gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang Bravo, itu kebalikannya. Bahwa Jamestown itu didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Ya kan, teman-teman? Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta kenapa salah, itu disebutkan awalnya itu dinamai Middle Plantation. Nah, tadi nggak ada ya, jadi nggak berarti nggak bisa. Atau kalau teman-teman mau nyari Middle Plantation ya di sini. Jadi di awal-awal koloni di Williamsburg itu dinamai Middle Plantation. Nah, yang dinamai Middle Plantation itu adalah koloni di Williamsburg, bukan di Jamestown. Nah, berarti yang Delta jelas salah ya, teman-teman. Berarti fix jawabannya adalah yang Charlie.
Nah, itulah yang disebut dengan stated detail. Jadi jawabannya itu memang tertulis di dalam teks. Gitu ya, teman-teman. Atau ada informasinya di dalam teks, tapi nanti mungkin di pilihan A, B, C, D ya mungkin cuma diparaphrase atau diceritakan kembali menggunakan kata-kata yang berbeda. Tapi kadang juga sama seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak mesti, kadang sama, kadang beda. Tapi maknanya intinya sama gitu ya. Nah, kemudian setelah stated detail atau yang jawabannya ada di dalam teks, sekarang kita lanjut ke unstated detail. Kalau stated detail tadi jawabannya tertulis di dalam teks, unstated detail ini kebalikannya, teman-teman. Jawaban yang benar di soal nanti itu adalah yang enggak ada di dalam teks. Atau yang salah gitu ya, mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget atau mengenai kata gadget? Nah, berarti A, B, C, D itu yang tiga benar, yang satu tidak benar. Teman-teman disuruh mencari yang satu yang tidak benar itu. Nah, cara menjawabnya, teman-teman cari kata kunci dulu di dalam teks ya. Kata kuncinya adalah kata gadget di sini, teman-teman. Nah, di situ disebutkan kalau kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, yang demikian itu tuh yang bagaimana? Kita baca kalimat sebelumnya, karena ini adalah kata sifat tapi berbentuk kata ganti, teman-teman. Jadi kata ganti itu juga bisa menggantikan kata sifat gitu ya. Nah, contohnya such ini. Nah, such ini maksudnya yang bagaimana? Jadi kita baca kalimat sebelumnya. Dalam bahasa Inggris ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupa, nggak ingat, gitu ya. Nah, kata gadget itu merupakan salah satu kata yang demikian, berarti yang dipakai untuk menamai sesuatu yang kita nggak tahu namanya atau tahu tapi masih lupa gitu, teman-teman. Jadi dinamai gadget dulu gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, teman-teman tidak cukup membaca satu kalimat, ya. Lanjutkan bacaannya sampai eh, kalimatnya itu tidak membahas lagi tentang kata kunci atau kata gadget tadi, gitu ya. Nah, kalimat setelahnya masih ngomongin gadget, teman-teman. Di situ disebutkan, it was first used by British sailors in the 1850s and probably came from the French word gâchette, which was a small hook. Jadi kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete, teman-teman. Yang artinya adalah small hook atau pancingan kecil atau kail kecil. Nah, kata-kata yang dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih umum, lebih luas seperti itu. Nah, kemudian kalimat setelahnya ini bukan lagi ngomongin tentang gadget. Berarti teman-teman sudah berhenti di sini ya, karena kita hanya perlu mencari informasi tentang kata gadget. Nah, setelah kita pahami dan baca tadi ya, teman-teman eliminasi jawaban satu-satu. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh orang-orang untuk menamai sesuatu yang namanya nggak tahu atau lupa. Nah, kata gadget itu salah satunya. Nah, berarti yang alfa benar bukan jawabannya. Kalau yang bravo, kata gadget itu kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, bukan ya, teman-teman. Dia itu pertama kali diketahui, digunakan maksudnya ya, itu di pertengahan abad ke-19. Nah, jadi baru pertama dipakai itu di tahun 1850-an. Nah, berarti sebelumnya nggak mungkin dipakai kata gadget itu ya. Berarti yang bravo lah yang salah. Gitu ya, teman-teman. Jadi bukan it was used at the beginning of the 19th century. Jadi harusnya it was used after. Gitu ya, teman-teman. Eh, bisa pakai after, bisa pakai in the middle of the 19th century. Jadi di pertengahan abad ke-19. Karena 1850 itu ya sudah di pertengahan, bukan di awal gitu ya, teman-teman. Nah, jadi yang Bravo ini salahnya cuman di kata beginningnya saja. Maksudnya yang bikin dia tidak benar itu cuman kata beginningnya saja. Ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang Bravo gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, kenapa dia tidak bisa kita jadikan jawaban? Di situ yang Charlie berbunyi,
Kata gadget itu kemungkinan besar atau sangat mungkin itu datang dari kata berbahasa Prancis atau kata dari bahasa Prancis. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi probably came from the French word gadget. Jadi kemungkinan datang dari kosakatanya bahasa Prancis yaitu gadget yang artinya kail kecil tadi. Seperti itu. Jadi yang Charlie bukan, teman-teman, karena benar ya. Kita disuruh nyari yang tidak benar atau yang salah. Kalau yang delta, penggunaan pertama yang diketahui dari kata gadget itu adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi jelas di sini ya. Nah, jadi yang pertama menggunakan itu adalah para pelaut Inggris. Nah, berarti yang delta bukan jawabannya karena benar ada di dalam teks. Oke, jadi yang tidak benar atau yang tidak ada di dalam teks untuk soal ini adalah yang bravo. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman juga gunakan scan dan skim, yaitu soal mengenai vocabulary. Jadi di reading pun itu ada soal yang menanyakan tentang kosakata, teman-teman. Jadi seberapa teman-teman itu eh, menguasai kosakata, terutama akademik, seperti itu. Nah, tapi tenang aja, kalau teman-teman misalkan sudah tahu eh, kosakata yang ditanyakan, gitu ya, teman-teman tidak membaca teks pun itu masih bisa menjawab. Seperti itu. Karena cara yang saya pakai sekarang itu kalau ada soal vocab, ya udah tinggal nyari sinonimnya di pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, tapi kalau siapa tahu teman-teman nanti menemukan vocab yang baru yang nggak tahu artinya, maka gunakan cara ini, teman-teman. Nah, jadi contoh soalnya adalah an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent di line satu itu kemungkinan besar adalah. Nah, incumbent itu apa gitu ya, teman-teman? Nah, cara mengerjakannya, teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat setelah kata itu, maksudnya kalimat di mana yang menyebutkan kata itu dan juga kalimat setelah yang menyebutkan kata itu. Nah, kenapa kok gitu, Sir? Karena biasanya vocab itu, teman-teman, itu adalah penyederhanaan dari penjelasan panjang. Nah, penjelasan panjangnya itu biasanya sudah diceritakan sebelumnya. Kalau nggak gitu, akan diceritakan di kalimat setelahnya. Jadi nggak mesti. Makanya untuk berjaga-jaga, teman-teman baca ketiganya aja seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Di situ tadi incumbent itu apa sih gitu ya. Nah, karena kebetulan incumbent itu munculnya di kalimat pertama, alias sebelumnya kan nggak ada kalimat lagi, teman-teman. Ya udah berarti tinggal baca kalimat itu sama kalimat setelahnya. Di situ berbunyi, dalam sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang kuat atas pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada di dalam kepemimpinan atau di kantor, di kursi jabatan gitu ya, dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh yang tertentu, itu memiliki peluang yang lebih besar atau lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak diketahui atau tidak dikenal oleh para elektorat. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti incumbent tadi itu adalah yang dibandingkan dengan newcomer ya, atau pendatang baru itu adalah pendatang lama atau orang yang sedang menjabat di kursi pemerintahan atau kalau nggak salah namanya petahana kalau di tempat kita di Indonesia, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau yang lagi menjabat itu kita nyebutnya petahana. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta ya, a current office holder. Jadi pemegang kursi pemerintahan saat ini. Kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi ada cara lain sih sebenarnya, teman-teman ya. Jadi incumbent di situ kan disebutkan bahwa dia adalah a person, orang. Nah, di pilihan A, B, C, D, kata benda orang itu cuma satu, yaitu cuma yang delta, pemegang kursi kekuasaan saat ini. Kalau yang alfa itu kan kalau diartikan sejenis pemilihan atau pemilu tertentu. Nah, pemilu itu kan aktivitas ya, atau proses yang mana dia bukan makhluk hidup, seperti itu. Jadi yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, partai politik. Nah, sama, parpol itu bukan manusia ya, teman-teman. Dia adalah produk dari manusia, tapi bukan manusianya. Nah, kalau yang Charlie, komentar yang menguntungkan. Nah, sama komentar yang menguntungkan itu bukan manusia, sedangkan tadi disebutkan bahwa incumbent itu merupakan a person, berarti manusia. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang delta. Satu-satunya kata benda manusia.
Nah, itu tadi adalah keempat jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus lakukan scan dan skim dulu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan soal, adakah teman-teman yang pengen ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau gitu kita latihan buat teman-teman. Saya mute dulu ya, supaya teman-teman bisa lebih berkonsentrasi untuk mengerjakan soalnya. Nah, seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab alpha. Oke, kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author give the name of the oldest female within elephant herds? Jadi, di manakah di dalam teks penulis itu menamai atau menyebutkan nama atau memberi sebutan gitu ya dari gajah betina tertua di dalam kawanan gajah. Nah, itu kalau kita scan dan skim, jawabannya betul sekali yang alpha, teman-teman. Nah, jadi di situ ada kata kunci teman-teman adalah ini ya, this elder female. Jadi tetua betinanya gajah. Jadi memang gajah itu yang memimpin bukan pejantan ya, teman-teman, tapi betina yang memimpin kawanannya seperti itu. Nah, this elder itu yang mana maksudnya? Yaitu matriarch. Jadi namanya sebutannya adalah matriarch seperti itu. Oke, good job. Jadi jawabannya yang alpha line kedua gitu ya. Nice, lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Semuanya menjawab delta. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, look at the terms catastrophism, uniformitarianism, evolutionary processes, and mass extinctions. Which of these terms is not defined in the passage? Jadi, lihatlah istilah-istilah kata tropisme, uniformitarianisme, evolutionary processes, dan juga mass extinctions. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak didefinisikan di dalam teks? Jadi kita disuruh mencari yang tidak ada definisinya, teman-teman. Nah, kita cek aja satu-satu gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan vocab tapi yang ditanyakan antara 4 vocab gitu. Yang mana yang tidak ada pengertiannya atau informasi penjabarannya. Nah, kita cek dulu kata tropisme sama uniformitarianisme itu ya. Itu disebutkan jadi teorinya Alvarez itu dengan cepat mendapatkan pengaruh sebagai salah satu dari penjelasan-penjelasan penting dan yang paling terkenal dari abad ke-20.
yang secara efektif itu menyelesaikan atau mengatasi gitu ya debat yang panjang antara katatropisme dan juga uniformitarianisme. Nah, apa itu katatropisme dan uniformitarianisme? Sama, kalau teman-teman pengen mengetahui vocab selain sebelumnya juga setelahnya. Di situ setelahnya disebutkan, these terms refer to the doctrines that argue nature undergoes abrupt and significant changes, as opposed to the view that changes occur gradually over extended periods through evolutionary processes. Jadi istilah-istilah ini, yaitu katatropisme sama uniformitarianisme ini, merujuk pada doktrin atau apa ya, anggapan gitu, yang berpendapat bahwa alam itu mengalami perubahan-perubahan yang signifikan atau dadakan gitu ya, dan keras gitu teman-teman, atau tidak ramah, tidak tidak apa ya, tidak tidak smooth gitu ya, tidak santai gitu teman-teman. Jadi kayak keras gitu, kasar gitu. Kemudian sebagaimana yang ditentang oleh pandangan bahwa perubahan-perubahan itu terjadi secara gradual atau secara berkala, bertahap selama periode-periode yang panjang melalui proses-proses evolusi. Nah, jadi kata tropisme itu pengertiannya adalah doktrin yang berargumen bahwa alam itu mengalami perubahan yang signifikan dan abrupt, teman-teman, atau kasar gitu ya. Nah, sedangkan uniformitarianisme itu lawannya, yaitu pandangan bahwa perubahan-perubahan itu terjadinya secara berkala, ya, di atas periode waktu yang atau rentang waktu yang panjang seperti itu melalui proses evolusi. Nah, proses evolusi ini apa? Inilah yang tidak dijelaskan, teman-teman. Gitu ya, karena dia diletakkan di akhir paragraf, setelahnya nggak ada kalimat penjelasnya. Ya udah, berarti kemungkinan jawabannya evolutionary processes. Tapi teman-teman cek dulu ya yang terakhir untuk memastikan saja. Nah, apakah mass extinction di sini didefinisikan? Di situ disebutkan lebih dari 3.000 tahun berikutnya selama kondisi-kondisinya itu secara berkala itu berubah menjadi normal atau kembali menjadi normal, lebih dari setengah atau separuh gitu ya dari semua spesies tanaman dan binatang, termasuk di dalamnya semua dinosaurus tersisa, itu menjadi punah. Nah, kejadian-kejadian yang demikian itu diistilahi atau dinamai kepunahan massal karena mereka itu berdampak pada hilangnya berbagai macam spesies secara besar-besaran dan cepat, hampir secara bersamaan. Nah, berarti mass extinction ada pengertiannya ya. Yang tidak ada berarti tadi adalah evolutionary processes. Nah, jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie dan juga Delta. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya adalah kata use itu paling mendekati maknanya dengan apa. Nah, use sendiri atau kita cek dulu secara ini ya, secara eh, teknik teman-teman. Di situ tadi saya sampaikan kalau misalkan pertanyaannya itu tentang vocab, teman-teman baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung, dan kalimat setelahnya. Di situ berbunyi, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Nah, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh, jadi
use ini menjelaskan red sama purple ini teman-teman. Jadi use itu warna gitu ya, yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, untuk pertanyaan vocab ketika teman-teman belajar atau latihan, itu mumpung masih bisa buka kamus, teman-teman buka kamus nggak apa-apa. Tapi mohon ditulis ya, teman-teman, karena dapat vocab baru. Supaya nggak hilang gitu. Karena sayang banget kita udah dapat ilmu atau dapat pengetahuan, terus lupa kemarin itu apa ya, kemarin itu apa gitu. Jadi kayak sayang banget gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kita cek di kamus, hue itu artinya adalah a color or type of color. Nah, intinya sinonimnya adalah color. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke PPT lagi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Colors. Karena use itu jamak, maka dijamakkan juga colors. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah nasir, tadi kok di kamus ada U-nya, kok ini nggak ada U-nya. Nah, itu hanya perbedaan ejaan. Kalau teman-teman berkiblat bahasa Inggrisnya itu Inggris, itu colour gitu ya tulisannya. Tapi kalau yang American ya color gitu, nggak pakai U. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie, betul teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo dan Delta. Oke, kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain. Nah, kata kuncinya teman-teman adalah antosianin itu berbeda dengan atau dari pigmen-pigmen yang lain. Nah, itu kalau kita scan dan skim di paragraf ketiga, itu mulainya dari sini, teman-teman. Gitu ya. Di situ disebutkan, unlike chlorophylls and carotenoids, anthocyanins typically are not manufactured until late in the growing season. Jadi kalau diartikan, tidak seperti klorofil dan karotenoid, antosianin itu umumnya tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa bukan ya, teman-teman. Karena masalahnya bukan pada kuantitas. Jadi yang mana yang lebih banyak tidak, tapi kapannya. Gitu ya. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon yang buah-buahan. Bukan ya, teman-teman. Karena jelas di kalimat setelahnya pun dijelaskan, antosianins, tin itu kata kerja dari color, juga bisa pakai color juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi memberi warna beberapa jenis buah seperti misalnya cranberry, uh, purple grapes atau anggur ungu dan juga strawberries. Gitu ya. Nah, berarti yang berapa bukan teman-teman karena itu secara teks pun salah gitu ya, kebalikan dengan informasi yang di teks. Kalau yang Charlie, antosianin itu membutuhkan klorofil dan karotenoid untuk bisa memproduksi warna. Nah, tadi nggak ada ya teman-teman bahwa syarat karotenoid itu bisa berwarna adalah adanya klorofil sama satunya tadi, gitu ya, karotenoid tadi. Jadi yang Charlie nggak bisa teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta bahwa antosianin itu tidak ada di daun-daun selama bagian awal musim tumbuh atau musim semi musim gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta karena diproduksinya ternyata tidak sampai maksudnya dia itu tidak diproduksi sampai akhir musim
pertumbuhan. Jadi hanya diproduksi setelah akhir musim pertumbuhan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek. Di situ soalnya adalah kata it. Itu merujuk kepada siapa? Nah, it ini ya, kita baca teman-teman. Jadi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai itu ditekan atau tertekan gitu teman-teman. Oleh berat dari tumpukan yang muncul atau yang tumbuh di atasnya yang akhirnya memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar dari dari dia. Nah, berarti dari apa yang mengandung air sama zat-zat tadi itu bukan coalnya, teman-teman, tapi tanah gambutnya ya. Jadi it-nya di situ adalah tanah gambut. Jadi jawabannya yang bravo. Gitu ya. Nah, yang akhirnya nanti karena airnya sudah keluar dari tanah gambutnya dan juga zat-zat yang lain keluar dari tanah gambutnya. Nah, akhirnya yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi jadi padat seperti itu, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi jawabannya yang bravo, pit itu artinya tanah gambut seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat sepertinya teman-teman belum menemukan jawaban. Nggak apa-apa, kita bahas bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, according to according to paragraph 2, the country life movement emphasized educational reforms for all of the following reasons, except, jadi berdasarkan paragraf kedua, country life movement itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, ini unstated detail. Jadi disuruh memilih antara A, B, C, D yang salah atau tidak ada di dalam teks. Nah, kata kunci teman-teman adalah alasan kenapa kelompok yang namanya Country Life itu melakukan gerakan atau mengadakan gerakan yang berfokus pada reformasi pendidikan. Nah, itu kalau kita cari di paragraf kedua, itu pertama mulainya dari sini, teman-teman. Gitu ya. Jadi disebutkan, sebentar. Maaf, teman-teman. Nah, jadi disebutkan, meskipun para reformer tersebut itu memiliki banyak sekali saran bagi penghidupan kembali sosial pedesaan dan reformasi ekonomi,
mereka itu berkonsentrasi pada edukasi atau pendidikan yang sangat penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman, untuk beberapa alasan. Alasan pertama, karena hampir semua orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umur sekolah. Dan sekolah itu merupakan institusi sosial yang sangat penting gitu ya dalam rural Amerika atau Amerika pedesaan gitu. Kemudian alasan kedua, nah itu ada kata second gitu ya. Alasannya kedua adalah the school dealt with children who were more adaptable than adults. Jadi apa namanya tadi? Sekolah-sekolah itu langsung berurusan dengan anak-anak yang mana mereka ini lebih beradaptasi, lebih mudah beradaptasi atau belajar gitu ya daripada orang-orang yang sudah dewasa. Nah, untuk benar-benar mengatasi atau bertahan gitu ya, perubahan-perubahan dalam apa namanya masyarakat pedesaan itu harus berawal dari anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir, jadi alasan ketiga, maaf teman-teman, kecoret ya. Jadi alasan ketiga adalah karena mereka itu memberikan dana atau anggaran dan mengatur kurikulum atau standar instruksi. Nah, pemerintah-pemerintah daerah atau pemerintah-pemerintah negara bagian itu bisa menginfluence, bisa mengotak-ngatik gitu ya, sekolah sebagaimana mereka ini tidak bisa mengotak-atik gereja. Gitu ya. Nah, setelahnya bukan lagi ngomongin alasan, ya sudah berarti kita berhenti di situ. Sekarang kita cek ABCD, kita eliminasi yang salah, teman-teman. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada ya, teman-teman. Jadi di sini sebentar, saya kasih tanda, mungkin warnanya saya ganti menjadi merah gitu ya. Saya ganti menjadi merah. Sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di pedesaan Amerika Serikat. Nah, berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah daerah. Nah, tadi juga ada. Jadi karena pemerintah daerah itu membuat kurikulum, kemudian mengeluarkan uang gitu ya untuk pendanaan pendidikan. Nah, dia atau pemerintah itu memiliki hak untuk mengatur pendidikan atau mempengaruhi pendidikan tadi ya. Nah, berarti yang Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolahan itu itu mampu untuk membuat perubahan lebih siap daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada yang adaptable tadi ini, teman-teman. Children who were more adaptable than adults. Jadi anak-anak itu lebih beradaptasi atau lebih mudah nyantol untuk apa ya? Belajarnya gitu ya. Kalau menurut teks ini, teman-teman. Jadi anak-anak itu lebih beradaptasi, lebih siap dengan perubahan atau pembelajaran seperti itu. Itu ya. Nah, berarti yang Charlie bukan karena di teks ada. Kalau yang Delta, sedikit sekali anak-anak di desa itu bisa menghadiri sekolah atau datang ke sekolah. Bukan ya, teman-teman, karena bukan masalahnya bukan sedikit, tapi malah banyak tadi. Jadi gini, saya ulangi lagi, yang Delta itu kenapa salah? Karena yang bikin salah satu kata ini, few. Few itu artinya adalah sedikit, teman-teman. Sedangkan di teks tadi itu disebutkan because most rural people had school age children. Jadi karena hampir semua orang-orang pedesaan itu memiliki anak-anak umur-umuran sekolah. Nah, jadi bukan few karena few artinya sedikit tapi harusnya banyak yaitu a few. Nah, perbedaan few sama a few kita bahas di hari ke-6 tentang kata sifat. Lebih tepatnya yang determiner. Itu ya, teman-teman nanti bisa di-review kembali. Nah, jadi jawabannya yang delta hanya kehilangan kata tapi sudah membentuk makna yang beda ya, teman-teman. Kalau ada e-nya nanti jadi tank. Maksudnya itu kalau ada e-nya itu berarti banyak gitu ya. Tapi kalau nggak ada e-nya maksudnya jadi sedikit seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata untuk yang scan dan skim sudah habis. Sekarang kita tabrak ke teknik ketiga ya, teman-teman. Yang cara teknik ketiga pengerjaan soal reading. Nah, teknik ketiga ini tetap menggunakan scan dan skim ya. Bedanya jawabannya tidak ada di dalam teks. Jadi teman-teman disuruh mencari informasi yang tersirat ya, yang tidak tersurat, yang tidak tertulis, tapi
informasi petunjuk menjawabnya ada di dalam teks. Nah, jadi di sini teman-teman pintar-pintar mencari petunjuk untuk menjawab soalnya, gitu ya. Nah, untuk jenis untuk tekniknya sendiri itu namanya adalah making inference atau membuat tebakan atau membuat kemungkinan atau membuat prediksi gitu ya, teman-teman, berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, cuman ada dua soal. Yang pertama adalah inference. Inference sendiri itu ya kita suruh nebak gitu ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, yang mana di antara A, B, C, D berikut ini yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si penulis aja itu bilang mungkin, teman-teman. Berarti dia sendiri juga nggak yakin gitu ya. Dan kalau teman-teman cek A, B, C, D, Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, dan Moana itu di dalam teks tidak akan pernah menemukan, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan apa namanya? Inference tadi. Jadi kita disuruh mencari informasi yang tersirat. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman cari kata kunci dulu di soal. Di situ kata kuncinya adalah a Hawaiian word atau kata dalam bahasa Hawaii. Yang mana itu dibahas di paragraf 1. Paragraf 1 berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu, di mana semua kata-katanya itu dibuat dari susunan alfabet yang terdiri dari 12 huruf saja. Nah, kalau kita kan 26 ya, dari A sampai Z. Kalau bahasa Hawaii itu cuma ada 12, yaitu yang pertama huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi sama vokalnya. Nah, yang membedakan adalah konsonan atau huruf mati, teman-teman. Nah, cuman ada 7, yaitu H, K, L, M, N, P, dan juga W atau W gitu ya. Nah, kemudian setiap suku kata dalam bahasa Hawaii itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Jadi, huruf vokal itu memiliki frekuensi yang lebih sering dalam bahasa Hawaii daripada bahasa Inggris. Nah, nggak penting ya, intinya adalah kita tadi sudah belajar ciri-ciri dari kata dalam bahasa Hawaii. Sekarang kita cocokkan ABCD, teman-teman. Yang alfa ada kata mahalo. Itu ada 3 suku kata ya. Yang pertama ma, yang kedua ha, dan yang ketiga adalah lo. Mahalo. 3 suku kata. Nah, di situ tadi disebutkan kalau setiap suku kata harus berakhiran dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O. Nah, ma itu kan berakhiran dengan A, teman-teman. Ha juga berakhiran dengan A. Lo juga berakhiran dengan O. Nah, berarti masih aman. Itu ya. Berarti yang alfa ini bukan jawabannya. Oke. Karena aturan bahasa tadi itu memang diminta untuk setiap suku kata harus berakhiran huruf vokal. Nah, sedangkan pertanyaannya kita disuruh nyari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nah, kenapa kok yang Charlie? Selain karena di situ sudah ada garis bawahnya, yang di garis bawah itu adalah huruf K sama huruf L-nya. Huruf K sama huruf L itu sama-sama huruf konsonan ya, teman-teman. Yang mana aturannya kalau huruf konsonan itu tidak boleh gandeng, harus dipisah pakai huruf vokal. Seperti itu. Nah, tapi di sini gandeng ya. Nah, berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii ya Meklea itu, teman-teman. Karena tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis soal inference atau menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Karena jawabannya nggak ada di dalam teks, teman-teman. Kemudian berikutnya, jenis soal yang cara mengerjakannya juga menggunakan teknik ini ya, teman-teman. Itu adalah soal transition. Nah, soal transition itu maksudnya gini, sorry teman-teman. Soal transition itu, misalnya kita dikasih teks, misalnya paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, nanti soalnya itu kita disuruh nebak, kira-kira kalau misalnya setelahnya paragraf itu kita masukkan paragraf lagi, nah paragrafnya itu nanti akan membahas tentang apa. Sama, kadang juga pertanyaannya adalah paragraf sebelumnya teks. Jadi sebelumnya teks itu kalau kita masukkan satu paragraf lagi, paragrafnya itu membahas tentang apa. Nah, nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat yang paling dekat dengan yang ditanyakan. Misalnya kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, teman-teman baca kalimat pertama. Oke, tapi kalau eh, pengumumannya adalah, maksudnya pengumuman itu soalnya ya, teman-teman, soal maksudnya kita itu disuruh mencari apa namanya topik dari paragraf setelahnya teks, maka baca kalimat yang
terdekat yaitu kalimat terakhir. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, transition ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, karena pertanyaannya adalah yang mendahului teks, artinya kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, teman-teman. Nah, paragrafnya ini nanti akan membahas tentang apa? Gitu ya. Nah, karena eh, paragrafnya sebelum teks, kita baca kalimat terdekat, yaitu kalimat pertama saja. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, tiba-tiba ngomong mitos yang lain mengenai lautan itu membahas tentang Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin tentang mitos tentang laut ya, tapi bukan Davy Jones. Karena Davy Jones ini dianggapnya yang lain, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. A different traditional story from the sea. Jadi, cerita rakyat yang berbeda dari laut. Seperti itu. Oke, kalau yang Alpha sama Bravo jelas salah karena menyebut nama Davy Jones. Nah, Davy Jones itu baru diperkenalkan di sini. Nah, masa baru dikenalin di sini, di sebelumnya itu udah diceritain tetek bengeknya gitu. Maksudnya udah diceritain semua hal tentang Davy Jones kan kebalik. Jadi harusnya dikenalin dulu baru dijelaskan. Nah, makanya yang Alpha sama Bravo tidak bisa karena ada nama Davy Jones-nya. Jadi jawabannya yang Charlie, benar. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, seperti biasa, sekarang giliran teman-teman mempraktekkan yang sudah dipelajari tadi di latihan soal. Ada satu soal waktunya 1 menit ya maksud saya. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo semuanya. Kita cek. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului ya sebelumnya teks ya. Nah, berarti kita bacanya di kalimat terdekatnya, transisinya yaitu kalimat paling depan, paling awal. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, meskipun elang gundul itu merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, berarti ini nanti arahnya ngomongin simbol yang lain yaitu Uncle Sam. Nah, berarti sebelumnya tadi itu sudah ngomongin tentang buat apa namanya bald eagle tadi teman-teman sebagai simbol Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, berarti betul jawabannya adalah yang bravo. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat seperti itu. Gitu ya. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat sepertinya teman-teman masih belum menjawab. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, the name of Scott Joplin's most famous composition probably came from. Jadi nama dari komposisi lagu nya Scott Joplin yang paling terkenal itu kemungkinan datang dari. Nah, kalau kita scan dan skim, komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu di paragraf di kalimat terakhir, teman-teman. Gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah kemungkinan datang dari mana atau dari apa gitu ya. Nah, kita baca kalimatnya, teman-teman. Di situ disebutkan it was there, di sanalah. Nah, di sana itu di mana? Di sana itu adalah di. Nah, itu kan kalimat sebelumnya berbunyi salah satu dari pekerjaan-pekerjaan umumnya, maksudnya nyanyi di sini Scott Joplin, itu ada di Maple Leaf Club yang ada di Sedalia, Missouri. Gitu ya. Nah, Maple Leaf Club itu tempat semacam apa? Kita baca lagi kalimat sebelumnya atau kita baca dari awal ya, teman dari sini supaya lebih meyakinkan. Di situ disebutkan bentuk musik jazz pertama kali itu adalah ragtime, yaitu lagu yang sangat apa ya, sangat lively itu sangat aktif teman-teman, sangat asik gitu ya. Atau istilahnya lain adalah rags yang dipertunjukkan atau yang ditampilkan di radio dan juga eh, pemain ragtime terkenal, salah satu yang terkenal dan komposer yang paling terkenal itu adalah Scott Joplin. Nah, beliau itu terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak. Karena memang zaman dulu itu zaman perbudakan gitu ya, teman-teman. Lebih tepatnya Amerika Amerika Selatan gitu. Nah, Scott Joplin sendiri itu mencari nafkah dari umur yang sangat muda dengan memainkan piano di bar atau hiburan malam ya, tempat minum-minum gitu, teman-teman. Di sepanjang Sungai Mississippi. Sorry, kepencet lagi, teman-teman. Sungai Mississippi, yaitu salah satu dari pekerjaan rutinnya itu berada di Maple Leaf Club di Sedalia, Missouri. Jadi Maple Leaf Club itu adalah nama bars, teman-teman, nama tempat hiburan malam, gitu ya. Di sanalah dia itu menulis jumlahnya apa namanya lebih dari 500 komposisi yang kemudian dia bikin menjadi lagu dan yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Club. Nah, jadi ada kesamaan nama, teman-teman, Maple Leaf Track, yaitu komposisinya Scott Joplin dengan Maple Leaf Club, di mana dia menulis komposisinya itu, di mana dia itu pengen aslinya apa namanya, uh, ini ya, yang mirip adalah tempat dia bekerja dengan komposisinya. Berarti pasti terinspirasinya dari tempat dia bekerja, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, the name of saloon where he performed. Nah, salon sendiri kalau O-nya 2 itu artinya tempat minum-minum keras gitu ya, tempat minum alkohol gitu teman-teman. Jadi kalau kita cek di kamus, kita cari kata saloon. Nah, jadi salon itu merupakan eh, sebuah tempat umum di mana minuman-minuman beralkohol itu dijual dan diminum di Amerika Serikat bagian barat di abad ke-19. Nah, sinonimnya adalah bar atau tempat nongkrong malam, tempat hiburan malam gitu, teman-teman. Itu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, nama dari salon di mana dia kerja atau tampil. Makanya namanya mirip. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Bravo. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya paragraf yang mengikuti berarti setelahnya teks ini ya, itu kemungkinan membahas tentang apa teman-teman. Nah, karena yang mengikuti atau setelahnya teks, maka teman-teman baca kalimat yang paling dekat yaitu kalimat terakhir. Kalimat terakhir tadi berbunyi, di sanalah eh, dia itu mulai menulis komposisinya yang lebih dari 500 itu yang kemudian dihasilkan menjadi lagu. Yang mana yang paling terkenalnya itu namanya adalah Maple Leaf Track. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh teman-teman dari komposisi-komposisi yang ditulis oleh Scott Joplin, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Jadi, komposisinya Scott Joplin yang banyak. Seperti itu. Gitu ya. Kalau yang alpha itu sudah selesai dibahas di sini sebelum kalimat terakhir. Yang mana itu ngomongin letak di mana tempat dia bekerja. Dan sudah lewat ya. Kalau kita pilih yang alpha nanti maju mundur. Seperti itu. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club. Maple Leaf Club itu juga nama dari kafenya tadi. Gitu ya. Nanti dia sudah dilewati, maksudnya sudah selesai di titik. Sudah masuk bentuk kalimat yang baru. Gitu ya teman-teman. Berarti bukan itu maksudnya. Nah kalau yang Delta, kehidupan dari Scott Joplin. Nah kan sudah selesai tadi ya. Scott Joplin itu bagaimana. Sekarang sudah ngomongin ke karyanya. Gitu ya. Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Dan saya lihat belum ada jawaban. Nggak apa-apa. Kita bahas bareng kalau gitu ya. Di situ soalnya berbunyi, what can be inferred from the passage about the amount of coal being created in modern times compared to millions of years ago. Jadi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari teks mengenai jumlah dari batu bara yang sedang dibuat di zaman sekarang dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, itu kalau teman-teman scan dan skim itu dibahasnya adalah di paragraf terakhir, teman-teman. Di situ disebutkan cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih sorry, yang besar itu sebenarnya masih ada di dalam tanah. Nah, tapi biaya mereka atau apa ya? Ya, biaya mereka gitu ya. Itu semakin naik secara pasti. Entah itu dalam hal dolar, maksudnya dalam hal uang gitu ya, dan juga dalam resiko terhadap lingkungan. Nah, kemudian cadangan-cadangan yang mudah untuk diakses itu telah dieksploitasi dan yang baru itu akan mahal untuk eh, dicari dan diproses gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita cek yang alfa bahwa apa tadi? Batu baranya itu jauh lebih besar. Bukan ya, teman-teman, tidak ada keterangan membandingkan ukuran batu bara dulu sama sekarang nggak ada. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo kira-kira itu sama saja. Bukan ya. Jadi ini kita menggunakan analogi, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mencari sesuatu, zaman dulu itu gampang banget ya. Mencari sesuatu itu dulu gampang banget. Nah, tapi sekarang mencari sesuatu itu agak sulit gitu. Nah, berarti jumlahnya itu lebih sedikit atau berkurang. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, it is less. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis.
Itu tadi eh, dua jenis teknik terakhir di reading ya teman-teman, yaitu scan dan skim, jadi membaca tepat untuk mengartikan soalnya atau memahami teksnya gitu ya teman-teman. Dan juga making inference atau membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk atau informasi di dalam teks gitu ya. Nah, sebelum saya absen, saya ingin menjelaskan ke teman-teman tentang perhitungan skor untuk TOEFL ITP. Nah, jadi TOEFL ITP itu menggunakan eh, patokan tabel seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau yang sebelah kiri itu jumlah soalnya, jadi benarnya berapa, salahnya berapa gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah bagian listening, teman-teman. Ketiga itu adalah bagian structure, dan yang terakhir itu adalah bagiannya reading, gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mengincar nilai katakanlah 600 misalnya. Nah, sir, saya pengen nilai 600 berarti harus berapa benar saya? 600 berarti di tengah-tengahnya sini ya, teman-teman. Kalau kita tarik ke sini berarti 46 dari 50 soal. Jadi teman-teman hanya bisa salah eh, dua gitu ya. Sorry, 4, 4 maksud saya gitu ya. Nah, kemudian kalau di struktur saya hanya pengen 500 sir, misalnya. Jadi saya harus benar berapa? 500 berarti ini teman-teman. Tinggal tarik aja. Nah, berarti teman-teman harus benar 24 minimal supaya dapat skor 500. Gitu ya. Dan di reading misalnya, sir, saya reading juga saya pengen kencengin agak agak tinggi gitu, tapi jangan tinggi-tinggi, misalnya 600 misalnya. Nah, 600 berarti di sini teman-teman tarik, karena di tengah-tengah berarti dia masuknya ke benar 43. Seperti itu. Nah, nanti untuk skor akhirnya itu jumlahnya misalkan tadi ini 60 ya. 60 itu berarti 600 teman-teman. Kemudian di struktur tadi 500. Sorry, kok nggak keluar ya? 500 nilainya teman-teman. Kemudian di reading itu nilainya tadi 600. Nah, jadi totalnya nanti 1700. Nah, ini dibagi 3 teman-teman. Ya, jadi diambil rata-rata. Seperti itu. Jadi nanti kurang lebih kalau 16 bisa ya dibagi, sorry, kalau 15 bisa. 15 dibagi 3 itu 5. Berarti nilainya teman-teman ini 500. Sisanya adalah 200 tadi ya. Jadi 200 bagi 3 berapa teman-teman? 200 bagi 3 itu sekitar 70 gitu ya. Sekitar nggak sampai, eh, anggap aja 66. Jadi nilainya teman-teman nanti sekitar 566 nilai akhirnya. Seperti itu. Tenang aja, nanti saya kirimkan juga tabel ini supaya jadi patokan teman-teman nanti ngerjakan tes. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebentar saya absen dulu, teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan karena ini hari terakhir ya, teman-teman, untuk materi, saya ingin menyampaikan janji saya di awal pertemuan dulu, yaitu kalau teman-teman selalu hadir, entah di sesi sore aja atau sesi malam aja atau bahkan di dua-duanya, akan ada reward buat teman-teman, yaitu video pembahasan tes soal dari lembaga, ya. Nah, untuk caranya mengklaim atau mendapatkan itu, teman-teman cukup mengirimkan yang pertama nama teman-teman. Jadi namanya teman-teman nanti ditulis, kemudian setelah nama zoomnya. Jadi zoomnya teman-teman, misalkan kalau saya kan sekarang ini kalau nggak salah Rizky Abimanyu Isnain. Kalau yang sebelumnya kemarin Zoom Pro gitu teman-teman. Nanti ditulis. Kemudian yang berikutnya adalah kota asal, ya teman-teman. Kota asal teman-teman dari mana? Dan yang terakhir adalah apa ya teman-teman, tadi saya lupa nama kota. Oh ya, nomor HP-nya teman-teman yang, tapi nomor HP nggak usah sih karena saya bisa ngecek eh tapi penting teman-teman karena takutnya ada yang mengaku-ngaku gitu ya. Jadi penting ini nomor HP teman-teman. Yang ini ya, yang di grup ya, maksudnya nomor WhatsApp teman-teman yang di grup, yang terdaftar di grup. Untuk cross check teman-teman, seperti itu. Jadi nanti silahkan japri saya, kirimkan nama, kemudian zoomnya teman-teman, teman-teman dari mana,
kemudian nomor WhatsApp-nya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Nitya, Sir, yang reading ini kayaknya harus latihan baca cepat ya, Sir. Nah, sebenarnya kalau nanti, pokoknya ketika dan teman-teman yang lain tuh sering-sering latihan, membaca cepat itu nanti akan otomatis. Jadi kayak kita itu bukan sesuatu yang kayak sulit atau bukan sesuatu yang memerlukan banyak tenaga, enggak, teman-teman. Tapi kayak gampang banget, kayak otomatis gitu. Tapi sekali lagi itu perlu latihan, latihan, latihan. Dan saya masih membuat latihan, 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 latihan ketika sempat. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, dan saya terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah membantu saya subscribe, apa namanya, subscribe to my channel gitu ya, teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih. Kemudian, oh ya, saya hampir lupa juga. Jadi, setiap akhir kelas, saya selalu mempromosikan program saya sendiri, teman-teman, yaitu kelas ekstensi. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan soal-soal yang asli dari ITS, yang terbaru tentunya ya, silahkan nanti teman-teman bisa japri saya untuk mengikuti kelas ekstensi. Gitu ya, teman-teman. Dan di kelas ekstensi nanti kita akan membahas 3 paket TOEFL ITP yang saya dapatkan ketika saya, sebentar teman-teman.